لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله بجميع محامده كله ما علمنا منها وما لم نعلم. الحمد لله الذي يوافي نعمه ويكافئ مزيده. ربنا لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المؤمنون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعته وأستفتح بالذي هو خير. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد فيا عباد الله. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pertama-tama mari kita mengucapkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada Jumat yang mulia ini. Pada hari ini kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menuju peribadatan dan melakukan salat Jumat. Ini merupakan satu hal yang pertama kita syukuri. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam ada tatanan yang dinamakan al-waqfu atau waqaf, di mana tatanan ini adalah belum pernah dikenal oleh bangsa-bangsa dimanapun sebelum datangnya Islam. Bahkan di zaman jahiliyah sekalipun belum dikenal apa yang dimaksud dengan al-waqf. Dalam definisinya, para ulama fikih mengatakan habsu malin yumkinu an yuntafa'a bihi, yaitu menahan materi atau satu harta untuk dimanfaatkan sementara bendanya adalah tertahan atau tetap, penggunaannya terputus kepada pemiliknya. Dan ini adalah merupakan satu tatanan hukum yang baru yang datang dengan datangnya Islam, yang mana barang itu berubah status menjadi kepemilikan pada yang diwakafkan. Ada yang diwakafkan kepada yang sifatnya al-jihah atau pihak-pihak yang sifatnya merupakan instansi, yayasan, masjid dan seterusnya. Ada kepada sifatnya yang perseorangan. Berdasarkan atas dalil-dalil yang ada, ini merupakan hal yang disyariatkan. Disyariatkan berdasarkan beberapa ayat, yaitu ketika turun ayat Al-Quran kepada para sahabat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Kalian tidak akan mencapai kemuliaan, kebajikan
yang sempurna sampai kalian menginfakkan sebahagian apa yang kalian sukai. Ya. Kemudian di ayat yang lain surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhihi illa an tu'minu bihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid." Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari yang baik-baik apa yang telah kalian peroleh dari hasil kerjaan. Begitu pula infakkanlah dari hasil pekerjaan kalian dari yang dikeluarkan oleh bumi. Dan janganlah menginfakkan atau mengeluarkan sesuatu yang kamu sendiri tidak menyukainya sampai muka kamu berubah. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Kemudian di dalam salah satu hadis diungkapkan bahwa ketika ayat ini telah turun, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyambut datangnya perintah ini, dan dikenal bahwa Umar bin Khattab adalah orang yang pertama-tama mewakafkan barangnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kembali dari perang Khaybar, di mana pada pertempuran Khaybar mendapatkan tanah yang begitu banyak yang dibagikan kepada kaum muslimin, maka Umar pun mendapatkan bagiannya. Lantas ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asabtu ardan bi Khaybar lam usib qattun anfasa 'indi min fama ta'muruni." Ya Rasulullah, aku mendapatkan tanah Khaybar dan aku tidak pernah mendapatkan sesuatu yang lebih berharga yang aku miliki selain daripada tanah Khaybar itu. Bagaimana harus saya berbuat dengan tanah ini? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala in syi'ta habbasta aslaha wa tasaddaqta biha." Jika kamu ingin mendapatkan pahala yang besar, hai Umar, maka wakafkanlah tanah itu asasnya, atau wakafkanlah tanah itu tempatnya, sementara manfaatnya disebarkan kepada kaum muslimin. Maka sejak itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyiapkan tanah wakaf itu untuk kepentingan kaum muslimin. Di belakang hari diikuti oleh Utsman bin Affan. Ketika ada sumur di kota Madinah yang dimiliki oleh orang Yahudi, di mana sumur itu mengeluarkan air yang begitu banyak, dan hajat-hajat hidup umat yang ada di sana yang begitu banyak, dan etnis yang begitu bervariasi. Ada orang Yahudi, ada orang kaum muslimin, ada orang Nasrani, dan ada kaum musyrikin di tempat itu. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu segera membeli sumur itu. Setelah itu sumur itu ia wakafkan untuk kepentingan umat. Siapapun bisa mengambil air. Berdasarkan ini, maka resmilah wakaf itu menjadi satu tatanan yang dimulai dari tatanan Islam. Sebelum Islam tidak dikenal perbuatan seperti ini. Ternyata ini adalah satu bagian daripada amal jariyah. Idza mata ibnu Adam qata'a anhu amaluhu illa salat.
sadaqatun jariyah. Jika anak cucu ada wafat, maka terputuslah kebaikan-kebaikan perbuatannya yang dia tanamkan, yang dia kerjakan di dunia, kecuali 3 hal. Salah satu di antaranya adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini bermacam-macam. Syarat utama adalah harus berbentuk benda, ain, berbentuk benda yang dapat diperjualbelikan, atau bisa juga dapat dipindahkan, ya. Dan sifatnya tetap, tidak sementara. Tidak diperkenankan mewakafkan sesuatu yang habis, mewakafkan makanan misalnya, atau mewakafkan sesuatu yang tidak bisa pegang, tidak bisa ditangkap, atau mewakafkan sesuatu yang sifatnya belum bisa dipastikan, seperti jasa. Mewakafkan jasa saya wakafkan untuk kepentingan umat. Bagaimana? Jasa itu tidak berwujud, bisa ada dan bisa tidak ada. Mewakafkan pengabdian, bagaimana pengabdian bisa juga? Saya wakafkan pengabdian saya, hidup saya untuk ini dan itu. Tidak bisa, tidak memenuhi syarat wakaf di dalam Islam. Hukum wakaf ini adalah menurut jumhur ulama adalah lazim. Apa itu lazim? Artinya harus tertunaikan dan tidak boleh kembali. Kalau seseorang sudah mengatakan, saya wakafkan tempat ini untuk kepentingan santri misalnya, atau kepentingan umat untuk dipakai dalam kepentingan umum, misalnya untuk tempat parkir ataukah tempat untuk beristirahat. Beberapa tahun kemudian naik harganya dan ia berpikir untuk menjualnya, kemudian membelikan tempat yang lebih luas yang bisa mendapatkan tempat parkir atau ke tempat istirahat, atau dia bisa membuat masjid di suatu tempat yang lebih besar, yang manfaatnya lebih banyak dan lebih besar. Akan tetapi tujuannya adalah separuh untuk dia bagikan, separuh dia sedekahkan, dan separuh masuk kantong. Ya, maka status hukum seperti ini tidak diperkenankan. Inilah yang dimaksud dengan hukumnya lazim menurut para ulama. Lazim artinya harus dikerjakan dan tidak boleh mundur. Kalau sudah diperuntukkan untuk kepentingan tertentu, maka sampai hari kiamat ia akan terus diberlakukan seperti itu. Dan alhamdulillah di negara kita sudah berlaku sistem regulasi secara hukum positif yang namanya wakaf. Sudah ada ketentuannya sehingga umat ini adalah aman di dalam melakukan perbuatan atau hal-hal yang sifatnya wakaf ini. Kemudian jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sisi manfaat, sumber wakaf ini begitu besar manfaat. Yang pertama adalah dalam kehidupan masyarakat, ia ikut mengentaskan apapun itu bentuknya, maka itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Biasanya yang namanya wakaf itu adalah untuk mengentaskan hajat hidup umat dalam tanda petik masyarakat secara umum, dan ia telah mengangkat harkat kehidupan masyarakat. Salah satu contohnya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala, dan banyak hal yang terjadi saat ini seperti yang dikerjakan oleh Utsman bin Affan. Hanya kita mengambil contoh pada zaman sahabat saja, bahwa Utsman bin Affan dengan telah mewakafkannya satu sumur yang menjadi hajat hidup umat seluruhnya, maka orang-orang yang tinggal di sekitar situ yang membutuhkan airnya adalah merasa nyaman, harga dirinya terangkat, dan dia tidak perlu lagi meminta-minta kepada siapapun.
dan dia merasa bersyukur bahwa salah satu bagian, salah satu individu dan personal yang ada di dalam masyarakat itu telah menyetarakan dirinya dengan pihak lainnya. Dan dari sisi pahala luar biasa. Tidak hanya pahala manfaat atau imbalan manfaat, selain orang mendoakannya, memuliakannya, menganggapnya sebagai pahlawan dan itu adalah imbalan dunia, ia terus akan mendapatkan pahalanya dalam kehidupan akhirat yang tidak ada habis, akan mengalir terus walaupun ya tubuhnya sudah berkalang tanah, tetapi pahalanya terus mengalir dan merupakan amal jariah dan sebab-sebab kebahagiaan dunia akhirat dan sebab-sebab kemenangan untuk mendapatkan surga. Dan ini merupakan salah satu zat atau bekal yang begitu besar, melebihi daripada bekal-bekal yang lainnya yang nyata, menunggu dan akan membahagiakan. Kemudian manfaat selanjutnya adalah bahwa orang yang telah mewakafkan sesuatu dan itu untuk kepentingan orang banyak, maka sungguh ia telah menghilangkan desas-desus, kedengkian yang bisa terjadi disebabkan karena kompetisi yang ada dan ketidakmampuan beberapa orang untuk ikut menikmati atau ikut mencicipi atau ikut menggunakan hal-hal yang merupakan hajat hidup untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, ini sama apa yang dikatakan oleh penyair bahwa ya ar-ramyu bihajarin bi usfuraini, yaitu melempar satu batu tetapi dua ekor burung yang terkena, atau bisa juga dikatakan adalah satu yang dikerjakan banyak yang didapatkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama mencatat bahwa Allah Subhanahu wa taala membukakan satu pintu ibadah, pintu amal saleh, pintu kemuliaan dan pintu kemanusiaan pada kita. Di saat kita mampu dan dapat dan diberi ruang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mewakafkan sesuatu, maka wakafkanlah sesuatu untuk kepentingan kemanusiaan. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya Allah tidak menghilangkan pahala pada orang-orang yang telah berbuat kebajikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fa ya fawzal mustaghfirin fastaghfiruhu yaghfirullahu lakum astaghfirullahal azim. شرفها الله بقرآنه فهي لخلود وبقاء وحباها من سحر بيانه ألفا يمتد إلى الياء